Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sal Faizin Mason. Well, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang menjelaskan hukum permintaan dan penawaran dan juga elastisitas permintaan dan penawaran. Langsung saja ke videonya. Pertama-tama kita pahami dulu hukum permintaan ya. Jadi semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah yang diminta oleh konsumen. Dan sebaliknya, jika semakin mahal barang yang dijual, maka permintaan dari konsumen itu semakin sedikit. Gampangnya gini, misal kalian mau beli sepatu, itu pasti milih-milih dulu yang murah atau yang mahal. Kalau sepatu itu makin murah, pasti banyak yang beli. Kalau sepatu itu mahal, sedikit yang beli, karena yang bisa beli hanya orang-orang kaya mungkin ya. Iya. Kita lihat kurva permintaan seperti ini, turun ya guys, turun. Jadi kalau harganya 15.000, yang mau beli itu ada 500 orang. Tapi kalau naik harganya menjadi 20.000, yang beli mungkin hanya 400 orang. Ya kurang lebih seperti itu. Cocok ya. Ini bisa dilihat. Cocok ya. Kita langsung ke rumusnya. Jadi rumus permintaan barang yaitu PD permintaan sama dengan A min BI. P itu harga, terus I adalah jumlah barang yang diminta, A konstanta, dan B kemiringan. Nah terus mengapa ini min? Ya karena hukum permintaan itu berbalik. Berbaliknya begini, misal harganya naik, nah yang diminta itu turun makin sedikit. Kalau harganya turun, anjlok, yang diminta langsung naik. Kayak seperti Shopee 12.12 kan itu anjlok harganya. Nah itu pasti yang cekot langsung naik banyak. Oke. Lanjut. Dari hukum ini terjadilah apa ini namanya rumus untuk mencari bagaimana cara mengetahui barangnya itu naik berapa atau turun berapa. Yaitu P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per P2 min 1 sama dengan Q2 min 1. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bisa dilihat. Lanjut ke hukum penawaran. Nah, kalau hukum penawaran itu berbanding terbalik dengan hukum permintaan, guys. Seperti ini. Jika semakin banyak atau semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan oleh produsen. Tapi sebaliknya, jika harga semakin rendah atau murah ecek-ecek, itu yang ditawarkan oleh produsen semakin turun juga, karena mereka itu cari untung ya. Kalau barang yang harganya mahal kan untungnya cepat, jadinya banyak yang ditawarkan. Ini kurvanya melonjak ke atas, bisa dilihat ini. Misal harganya 15.000, yang ditawarkan cuma 100 karena murahan. Tapi kalau yang harganya 35 pasti banyak yang ditawarkan karena mereka untungnya lebih cepat. Jadi seperti itu. Ini tabelnya, bisa dilihat guys. Aman ya, insyaallah aman. Langsung ke rumus hukum penawaran. Nah, di sini hukum permintaan dan penawaran berbeda ke ininya. Kalau tadi kan hukum permintaan min, sekarang hukum penawaran plus, karena mereka berbanding terbalik. Berbanding tidak terbalik. Jadi kalau harganya naik banyak tinggi, yang ditawarkan produsen juga tinggi banyak gitu ya. Jadi di sini PS penawaran sama dengan A plus BI. Ini jumlah yang ditawarkan, A angka konstanta, B kemiringan.
Dari sini kita bisa rumusnya sama, cuman bedanya cuman itu tadi ya guys, plus sama min. Rumusnya tetap P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Jadi kalau sudah paham, kita langsung ke contoh soal. Pahami dulu ya, saya spoiler dikit. Pahami dulu guys. Kita langsung ke contoh soalnya. Jadi seperti ini. Ini saya mengambil contoh soal yang dari hukum permintaan. Soalnya begini, jika barang A pertama atau barang pertama harganya 60 per unit, maka jumlah permintaan adalah 20 unit. Dan jika barang harganya 40 per unit, maka jumlah permintaan yang akan diminta oleh konsumen yaitu 30 unit. Hitunglah fungsi permintaannya. Oke, langsung. Yang diketahui apa guys? Yang diketahui pertama-tama, ayo. Nah, udah ada di sini, kalian tinggal nonton aja. Yaitu diketahui P1 sama dengan 60 nih. P itu harga yang pertama ya, 60 ya, fix ya, oke. Sekarang Q1 jumlah barang yang diminta. Nah, yang pertama kan 20 kan tadi. Ini 20. Oke ya. Benar ya. Sekarang barang yang kedua harganya 42. Terus kedua jumlah yang diminta yang kedua yaitu 30 ya. Terus kita scroll kembali yang tadi, rumusnya yaitu P min P1 sama dengan Q min Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Langsung kita masukkan, jadinya P sama dengan P min P1 di sini 60. Terus Q min Q1, jadi sama dengan Q min Q1 nya tadi 20. Langsung kita masukkan lagi P2 ini 40 min P1 60. 40 per Q min 60 sama dengan Q2 30 min Q1 20. Ini sudah seperti ini, jadi langsung kita hitung ya, jadi yang kita hitung yang bawah dulu, karena ini yang nggak ada konstantanya ya, nggak ada angkanya, nggak ada hurufnya. Sama dengan P min 60 Q sama dengan Q min 20 per 40 kurangi 60 berapa guys? 75. Min 20, pinter. Oke, min 20 sama dengan 30 kurangi 20 10. Oh, pinter. Oke, 10. Jadi min 20 sama dengan 10. Langsung saja kita hitung. Sama dengan, oh ini dikali silang. Tahu ya perkalian silang ya? Perperan perkalian silang. Pertama 10 kali P 10P tuh kali 60 berapa guys? 600. Terus min 20 dikali Q 20 Q 10 kali 20 plus 400 sama dengan 10P sama dengan min 20 Q plus 400 plus 600. Jadinya berpindah ruas. Ini kan tadi min 600. Nah, kalau pindah ruas jadi plus 600. Gitu ya, paham ya? Paham lah, udah kuliah masa nggak paham. Terus sama dengan 10P min 20 Q plus 400 ditambah 600 1000. Pinter banget. Oke, siap. Jadi persamaannya sama dengan P sama dengan min 2Q plus 100. Loh kok di sini plus bang? Santai dulu, santai. Kalau kemarin kan plain ya. Ini bisa jadi P sama dengan 100 min 2Q.
Tuh, main kan? Jadi kita lihat dirumus bagaimana. PB sama dengan amin diki min. Nah, di sini kok plus, Bang? Santai. Kita rubah P dengan min 2Q plus 100, atau bisa juga P sama dengan 100 min 2Q. Fix ya. Oke, kalau sudah begitu cukup sekian. Terima kasih. Saya kira kalian paham lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau banyak salah, saya ingin meminta maaf, karena yang benar itu hanya Allah. Pak dosen juga bisa salah, tapi jangan menyalahkan. Disalahkan dengan baik-baik. Tetap percaya kepada Allah. Jangan kafir. Semoga manfaat. Lulus cum laude. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.